Baik, saya mulai pertemuan tutorial webinar keempat untuk mata kuliah struktur data ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa-mahasiswa semuanya, struktur data ya. Sebelumnya saya minta maaf karena tidak menyelenggarakan pertemuan tutorial webinar keempat itu karena dalam internal UT sendiri sedang ada masalah ya untuk mengadakan webinar keempat ini gitu. Saya coba berkali-kali untuk membuat link di e-learning itu error gitu, dan ini nggak terjadi di saya dan di saya saja gitu kan. Tutor lain juga punya kendala yang sama untuk mengadakan tutorial webinar keempat ini gitu. Karena ini karena besok hari terakhir juga gitu, akhirnya saya memutuskan buat membuat video record ini gitu sebagai pengganti pertemuan tutorial webinar keempat ini gitu. Dan saya harap semoga enggak apa semoga ini ya, kalian kalau mau tanya bisa langsung chat saya di e-learning, bisa di email juga, ataupun kita bisa menggunakan diskusi di e-learning juga gitu. Ya itu ya, mungkin penjelasan saya untuk tutorial webinar keempat gitu, kenapa tidak ada jadwal ya gitu, karena saya kesulitan juga untuk mengakses Meet gitu, untuk membuat link dan membuat jadwal di e-learning gitu. Saya kurang tahu sih kendalanya kenapa gitu, dan ini sudah kami laporkan juga ke pihak UT-nya sendiri. Itu ya, teman-teman mahasiswa gitu. Jadi walaupun ini dalam bentuk video, kalian juga bisa tanya ya, baik chat nanti di e-learning, bisa di email, ataupun kita bisa manfaatin untuk diskusi gitu. Oke, untuk tutorial webinar keempat ini kita akan membahas aktivitas belajar ke-11, 12, 13, 14, dan 15. Oke, saya mulai untuk aktivitas belajar ke-11. Oke, aktivitas belajar ke-11. Kita akan bahas tentang binary search tree. Jadi binary tree ya, binary search tree isinya. Nah, binary search tree. Gitu. Jadi adanya pemberian nama pada root node maupun pada child node yang berada di level berikutnya. Gitu. Ini ada sebuah binary search tree ya, tree pohon. Nah, binary search tree. Jadi misalkan dilakukan pencarian dengan mencari data angka 6 misalnya, maka data tersebut dapat ditemukan pada lintasan ke-7, ke-3, 5, dan ke-6, baru kita mendapatkan 6 ya. Gitu. Nah, kalau kita mau mencari angka 12 misalnya, berarti kita membuat kita pada lintasan 7, 7, 11, 13, baru ke 14 gitu. Nah, kalau misalkan dilakukan pencarian dengan mencari data angka 10, maka data tersebut tidak dapat ditemukan dikarenakan tidak ada angka 10 gitu. Jadi kita cari 7, 3, 1 tidak ketemu ya. Kita cari juga 7, 3, 5, 4, 5, 6 tidak ketemu. 7, 11, 11, 9. Nah, kenapa dia condong ke sini? Karena dia yang paling dekat ya. 11 dan 9 paling dekat dengan 10. Tuh. Nah, misalkan dilakukan penambahan data 8,5 gitu, maka akan dilakukan penambahan data sesuai dengan data yang terdekat dengan data yang ditambahkan. Dikarenakan data yang ditambahkan adalah 8,5, maka data tersebut disimpan setelah angka 8 gitu. Karena paling dekat ya dengan 8 gitu, maka kita simpan di sini di angka 8,5. Nah, jadinya seperti ini. Jadi kita ada lintasan 7, 11, 9, 8, dan 8,5. Selanjutnya binary search tree. Jadi misalkan dilakukan penghapusan yang memiliki
data angka 6, maka angka 6 akan dihapus dari tree. Gitu. Contohnya ini penghapusan. Gitu. Kalau kita ingin menghapus angka 6 di sini. Gitu. Kemudian ada contoh lagi, misalkan dilakukan penghapusan node yang memiliki satu child, maka akan dihapus angka 9. Karena hanya memiliki satu child, yaitu angka 8. Gitu. Ini contoh penghapusan pada node 9. Oke, itu untuk pertemuan ke-11. Oke, kita lanjut ke pertemuan 12. Pertemuan 12, kita membahas tentang graph. Jadi ada adjacency matrix nanti. Nah, contoh kasus. Jadi di sini ada sebuah contoh kasus ya. Ada contoh graph antara nama-nama penulis yang saling berelasi sehingga membentuk suatu graph. Itu ada penulis-penulis, nama-nama penulis ya, contohnya Chiang, ada Preparata, Phil, Peter, Tolis gitu. Dia saling berelasi. Makanya dia sehingga membentuk sebuah graph. Nah, contoh kasus jadwal penerbangan juga gitu. Kalau kita lihat jadwal penerbangan, kalau kalian lihat dari live penerbangan juga ya, gitu. Bentuknya kan seperti ini gitu. Nah, pesawatnya jalan, yang satu keluar, yang satu masuk, yang satu lagi nunggu gitu. Nah, itu juga bisa dalam membuat sebuah graph ya. Atau graph antara jadwal penerbangan berdasarkan kode pesawat yang saling berelasi sehingga membentuk graph. Nah, graph. Jadi alur yang dilewati graph tidak harus berbentuk pohon. Jadi graph itu memiliki arah yang dituju. Misalkan node 0 ke node 1 maka akan ada arah panahnya. Jadi intinya graph ini kita bisa membuat graph jika ada arah gitu. Nah, kalau di sini nggak ada arah, dia tidak bisa disebut dengan graph. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada adjacency matrix. Dia menampilkan graph ke dalam matriks. Jika ada arah panah, maka diberi angka 1, misalkan berdasarkan graph node 0 menuju 01, maka matriks dapat Anda lihat pada baris 0, pada kolom 1, matriks tersebut diisi dengan angka 1. Gitu. Nah, contohnya gini ya. 0 ke 1, ada arah panah kan? Gitu, makanya 0 ke 1 kita kasih 1. Nah, di sini 0 dan 0 itu tidak ada arah panah ya. Kalau 0 dan 0 kita bisa gini muter swing gini. Nah, ini bisa kita isi 1. Kalau di sini 0 dan 0-nya ada. Itu. Nah, selanjutnya ada 4 ke 0. 4 ke 0 ada arah panahnya, maka dia ke nilainya 1. Kita coba 0 ke 11. Ada arah panahnya nggak? 0 ke 11 nggak ada kan, makanya kita isi nilainya 0. Nah, 1 itu ketika dia saling berelasi, berhubungan tandanya dengan adanya arah anak panah gitu. Itu ya untuk adjacency matrix. Oke, itu pertemuan ke-12. Ya, sangat singkat ya gitu. Jadi saya harap juga kalian nggak kesulitan memahami materi. Selanjutnya kita ke materi ke-13. Materi ke-13 nah, tadi adjacency matrix, sekarang adjacency list. Ya, contoh tadi sama. Contoh kasus penulis yang saling berelasi. Tadi sudah saya jelaskan. Jadwal penerbangan juga sudah. Graph 0 dan 1 tadi juga sudah. Nah, bedanya ini. Adjacency list. Gitu. Jadi, menampilkan graph ke dalam matriks. Jika ada arah panah, maka diberi angka node yang dituju. Misalkan kolom 0 diberi angka 1 dan angka 4.
Gitu, dikarenakan node 0 berelasi dengan 1 dan 4 gitu. Nah, tadi bedanya kita hanya bermain dengan 0, 1 ya. 0 ketika tidak ada panah, 1 ada arah panah. Nah, kalau sekarang dia lebih ringkas gitu, karena kita menulis, hubungannya aja gitu. Contohnya 0, 0 dia berelasi dengan nomor berapa? Dengan 4 dan 1 dan 4 gitu. Kita coba cari yang banyak ya, contoh 6, dia berelasi dengan 5, dengan 2, dengan 7, dengan 10. Nah, seperti ini ya, benar ya. Betul, itu ya bedanya existentialist list dan existential matrix. Oke, tuh. Itu untuk, materi ke-13. Salah, ini materi ini, algoritma, salah. Bentar ya, kayaknya saya salah materi. Saya tuh salah download materi. Yang bener, bentar saya cek dulu. Materi ke-17. Sebentar ya, saya sedang ngecek materi. Sebenarnya saya salah dengan, materi ini, materi kelas satunya gitu. Karena saya mengajar 3 kelas di sini ya, gitu. Kalau download sama gitu, jadi 14 gitu, sama namanya. Oke, kita lanjut. Tadi ada Grab juga ya. Sekarang kita lanjut ke materi ke-14. Jadi materi ke-14 ini searching. Materi ke-14 searching. Searching ya, search, mencari, searching. Jadi nanti searching ini ada sequential search juga. Search, jadi pencarian dalam array, dapat diterapkan dengan cara mencari nilai yang paling sesuai dengan data yang dicari. Nah, jika data tersebut berada pada array, maka data ditemukan dan akan memberikan data tersebut ada di indeks keberapa. Nah, jika data tersebut tidak ada pada array, maka diberikan nilai -1 dan data tersebut tidak dapat ditemukan. Nah, contohnya di sini kita mencari 110. Nah, 110 ada pada indeks ke-6 ya. Kita coba cek. Di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Indeks ke-6 gitu. Search ya, mencari. Nah, kalau kita mau cari misal angka 30 gitu. Berarti dia ada pada indeks ke 0, 1, 2, 3 ya. Gitu. Untuk sequential search. Nah, di sini ada contoh ketika kita mencari nilai 175 gitu. Data tidak ditemukan di indeks manapun karena di data kita tidak ada nilai 175 gitu. Maka nilainya akan -1. Nah, kita cek ya di sini 175 nggak ada gitu, makanya -1. Nah, kalau kalau kita manusia, kita kan ngeceknya satu-satu ya. Kita lihat mana yang 175 gitu. Nah, kalau komputer dia langsung bisa gitu. 175 nggak ada gitu. Makanya nilainya -1 itu.
Itu untuk materi minggu ke-14 tentang search. Selanjutnya materi ke minggu ke-15. Ini lanjutan dari searching. Referensinya ya. Nah, binary search. Jadi pencarian dalam array dapat diterapkan dengan cara seperti yang tadi ya. Kalau tidak ditemukan nilainya -1. Gitu. Nah, ini contoh untuk binary search, kodenya bisa kalian coba ya. Gitu. Untuk elemennya, elemen is present at index ke-3. Gitu. Nah, contohnya kita mencari 10 ya di sini. Karena ini 0, 1, 2, 3. Gitu. Maka indeksnya ke-3. Bisa dicoba ya, teman-teman mahasiswa. Nah, penjelasan untuk binary search gitu. Jadi ini ada kita mencari 23 di sini. Ini ada 23 kan. Ketika 23 lebih dari 16, nilainya lebih dari 16, maka di sini kita 16 sampai ke H9. Begitu juga seterusnya. Nah, ini contoh untuk binary search kodenya, outputnya ya. Indeks keberapa, kalau kita mencari 10, dicoba ya. Oke, itu untuk materi minggu ke aktivitas belajar ke-15 gitu. Saya akan bahas untuk tugasnya ya. Untuk tugas ada di aktivitas belajar ke ini ke aktivitas belajar ke-12 untuk tugas ketiga. Oke, untuk aktivitas belajar ke-12 ada tugas ketiga gitu. Jadi di sini tugasnya ya soalnya membuat program pencarian menggunakan algoritma the first search DVS dalam bahasa Java. Pencarian ya, searching tadi ya yang sudah saya jelaskan. Terus gunakan graph dengan 8 node. Jadi 8 node ada A1, A2, A3, A4, A8. Tentukan sendiri hubungan antara node. Kemudian lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan DVS. Terus jelaskan tahap demi tahap pencarian, gambarkan dengan rinci prosesnya. Gitu. Kemudian ini dengan menggunakan breadth-first search gitu, sama menggunakan pencarian juga dengan 8 node, kemudian pencarian ya gitu. Nah, buatlah video penjelasan di sini menggunakan maksimal 15 menit gitu. Usahakan terlihat wajah, kemudian unggah ke YouTube atau Google Video dalam bentuk PDF, format PDF-nya juga gitu, sesuai waktu yang ditentukan. Nah, ini ya untuk tugasnya. Yang mungkin kalian saya sangat terbuka ya dalam untuk penilaian gitu. Kalau misalnya kodenya kalian sudah mengumpulkan tapi saya tidak bisa akses tapi ada kodenya gitu, mungkin kalian bisa mendapatkan nilai 50, 60 gitu. Nah, kalau ada videonya, biasanya ada videonya tapi nggak ada PDF-nya karena di sini sudah jelas ya dengan ada format PDF gitu, format PDF gitu, dan ada soalnya jelaskan tahap demi tahap proses pencarian. Karena beberapa dari kalian juga eh, hanya mengerjakan dikasih link aja gitu, kadang dikasih link aja terus nggak ada penjelasannya gitu, mungkin kan bisa dapat 80, 85 gitu. Nah, kalau kalian sudah ada videonya, ada PDF-nya, ada penjelasannya, ada eh, apa program yang diinginkan, itu saya bisa mengasihkan 90 ke atas biasanya. Tapi saya tidak bisa memberikan 100 ya gitu karena terlalu sempurna gitu, karena menurut saya nggak ada yang sempurna gitu. Oke, di sini baru 10 orang yang mengumpulkan, kurang 10 mahasiswa lagi. Oh, 10 mahasiswa lagi. Oh, 10 mahasiswa lagi. Oke, 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 10 mahasiswa l
Itu ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan, eee, tutorial belajar tutorial webinar keempat ini. Ya ini pertemuan terakhir kita ya, dalam, mata kuliah struktur data ini, gitu. Mmm, ya saya harap, semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah struktur data di kelas saya ini, karena ada 2 kelas ya struktur data yang saya ampu untuk tutornya, itu semoga kalian bisa lulus ya, bisa lulus untuk mata kuliah ini, gitu. Jangan lupa dikerjakan semua semua tugasnya, tugas 1, 2, 3 dikumpulkan sesuai deadline yang telah disiapkan ya, gitu. Kalau kalian mungkin, sedang berhalangan untuk mengirim, gitu, mungkin sekarang juga lagi banyak musibah juga kan, gitu. Saya masih mentoleransi gitu, kalian bisa kirim ke email saya, gitu, karena saya masih bisa menilai sampai tanggal 16 kalau nggak salah. Gitu, ya teman-teman mahasiswa saya harap, kalian semua bisa lulus gitu, apapun kondisinya silahkan komunikasikan ke saya, bisa lewat chat, bisa lewat email gitu, bisa lewat diskusi juga kalau ada yang ditanyakan, itu ya, dan ini pertemuan terakhir kita untuk, mata kuliah struktur data untuk, eee, tutorial webinar keempat juga. Jadi saya minta maaf ya kalau mungkin, selama jadi tutor kurang maksimal dalam memberikan pengajaran dan pelajaran ke kalian gitu, karena saya juga berusaha semaksimal mungkin ya, bisa, memberikan turet gitu, kemudian, saya membalas semua chat kalian juga. Itu, mmm, itu sih mungkin, saya minta maaf kalau, saya ada salah kata juga. Saya harap, semua mahasiswa yang mengampu struktur data bisa lulus ya, dan gak ada yang mengulang gitu. Semoga kita ketemu di mata kuliah, lainnya. Gitu. Terima kasih teman-teman mahasiswa untuk tes terbuka, saya kurang lebihnya mohon maaf ya, saya tutup, pertemuan ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.